Hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya. Kita di readingan tarot seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channel Alisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Aku ngucapin kasih banyak ya yang sudah like, comment, dan subscribe. Oke. Tema readingan kita kali ini, situasi hati dia saat ini ke kamu. Ya, ini ditunjukkan seseorang yang ada something dengan kamunya. Oke. Apapun hasilnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Bijaklah dalam menyikapi setiap perkataan yang kusampaikan. Klaim energi positif dan kita hempaskan energi negatifnya. Oke, semoga kalian merasa terhibur ya dengan readingan kita kali ini, atau bisa memberikan motivasi untuk kamunya yang lagi down. Oke, kita ready. Aku akan mencoba menarik di sini energi dia saat ini ya, situasi hatinya ke kamu seperti apa. Oke, situasi hatinya ke kamu saat ini seperti apa? The Knight of Wands. Wow, saya melihat ada pasangan kamu di sini, hatinya ya merindukan kamu. Mungkin ada keinginan untuk komunikasi ya, atau ingin datang melepaskan perasaan rindunya ke kamu ya, dan ada harapan mungkin untuk bisa bersama dengan kamu dalam waktu dekat. Bisa jadi di sini ya, seseorang yang lagi kamu fokuskan ada keinginan untuk menjalin komunikasi atau merindukan kamu ya. Flashback ke belakang aku lihatnya di sini seorang yang lagi lost contact dengan kamunya atau tidak berkomunikasi ya. Sepertinya dia ngerasa ada kayak perasaan bersalah ya, sudah menyiapkan kamu dan meninggalkan kamu tanpa kabar ya. Ada keinginan dia untuk memperbaiki hubungannya bersama dengan kamu ya. Jadi intinya ada yang ingin bertemu denganmu ya. Di Nine of Time, ternyata ada satu tekanan batin yang dia rasakan saat ini ya. Mungkin ini sangat connect dengan kamu ya, perasaannya cukup benar-benar di sini kayak merasa nggak bisa ngelakuin apa-apa. Di sini ada perasaan sakit atau ketertekanan ya. Mungkin karena ada komunikasi yang tidak lancar, terus kalian saling gengsi untuk menghubungi. Ternyata di sini sebenarnya perasaan kalian satu sama lain tuh masih saling merindukan gitu ya. Aku melihat ada energi mirror, dimana perasaan kamu itu sebenarnya nggak jauh beda dengan dia. Ketika kamu kangen saat ini, ingin bersama dengan dia atau menunggu chat dari dia, sebenarnya dia juga mengharapkan satu hal yang sama dari kamu. Ya mungkin sedikit-sedikit di sini ada kayak perasaan was-was dan gelisah, kayak menunggu notifikasi dari kamunya gitu ya, dari kamunya. Terus di sini aku lihatnya ketika kalian lagi tidak ada masalah, beberapa dari pasangan kamu ini memang terlihat ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ini tentang perasaan sih, lebih kepada apa yang membuat dia nggak nyaman ke kamu kayak gitu. Terus mungkin ada sesuatu yang tidak ngeklik di antara kamu dengan dia sehingga membuat jarak saat ini, dan ini sangat menyakitkan sih ya. Dia merasa sepi tanpa adanya kamu dan merasa tersiksa ya ketika tidak ada komunikasi dengan kamu. Wow, di sini situasi hatinya di Four of Cups terlihat dia diam-diam memantau kamu. Dia mungkin masih kepoin story kamu kayak gitu ya. Sebenarnya di sini dia masih sayang gitu loh, masih sayang sama kamunya, dan nggak ada niat untuk tinggalin kamu gitu. It's okay, masih nggak ada apa ya. Intinya ketika kalian ada masalah saat ini, dia nggak ingin menghadirkan orang lain gitu. Mungkin bagi dia satu kewajaran aja sih. Mungkin ini terlibat gengsi aja ya, gengsi antara satu sama lain ya. Mungkin salah satu di antara kalian nih harus ada yang ngalah ya, karena
ketika nggak ada yang ngalah, maka akan diem terus gitu kan, kayak saling nunggu. Terus mungkin egonya juga dia nanti kamu, terus kamunya juga mengharapkan gitu kan dia ngechat kamu atau perhatian. Jadi sebenarnya saat ini situasi hati kamu dengan dia itu sama kacau. Kacaunya apa? Ketika kalian tidak ada komunikasi dan saling merindukan. Di sini nggak ada berkirim kabar gitu ya, berkirim pesan di sini ya, tapi saling menanti ya kelihatannya. Wow. Oke, kita lihat lagi ya. Ada yang kangen gitu ya. Tidak ada komunikasi dengan kamu, dia gelisah hatinya saat ini, kayak merasa tersiksa banget. Kenapa tidak ada kabar dari kamu, kayak gitu ya. Kita lihat di kartu The Moon. Wow, dia membawa nama kamu di dalam doa. Wah, seseorang ini diam-diam mendoakan kamu. Terus semoga kamu datang. Mungkin ada yang berafirmasi, bervisualisasi. Tiba-tiba kamu ada di depannya, atau sih kamu di sini berubah jadi manis yang tadinya jutek, ngambek dan sok nggak ada peduli atau butuhnya. Di sini tiba-tiba kayak hai gitu. Kamu benar-benar bisa berubah ya. Mungkin ketika dia melakukan kesalahan di sini masih kayak kamu malas banget gitu kan hubungin dia, terus seolah-olah kayak kamu yang ngejar terus menerus. Jadi kayak rasa capek sih, aku lihatnya lebih kepada rasa capek. Dan di sini aku lebih menilainya dia ingin kayak kamu yang ngalah gitu ya. Sebenarnya di sini nggak baik banget gitu ketika kamu yang terus-terusan disuruh ngalah gitu. Tapi egonya dia sih lumayan tinggi ya. Karena itu yang membuat jarak di antara kalian berdua, karena egonya tinggi. Tapi saling memikirkan satu sama lain. Dan aku lihat hatinya juga ya, hati. Situasi hati terdalamnya ya. Di sini dia mencoba untuk menyibukkan diri ya, biar tidak ingat sama kamu, dan biar dia nggak terus mikirin kamu kayak gitu ya. Yang sebenarnya bayangan kamu itu kayak terus mengikuti ya, mengikuti terus ada di pikiran dia gitu ya. Apapun yang dia lakukan seolah-olah di sini ada bayangan kamu, kenangan-kenangan kamu ini nggak bisa lepas dari pikirannya, dan kayak membuat dia nggak fokus melakukan apapun itu. Jadi sebenarnya ya kalau kamu ngechat dia sebenarnya suka gitu. Yang dia mau dari kamu saat ini mungkin tentang ngalah ya, tentang kamu ngertiin dia kayak gitu. Wow, ini sih sebenarnya nggak apa-apa gitu ya kalau kamu sekali dua kali ngertiin dia, nggak apa, biar berjalan dengan lancar gitu ya hubungannya. Tapi kalau terus-terusan kamu disuruh ngalah dan kamu di sini intinya terus-terusan kayak ngejar dia kayak gitu ya, kamu terlalu banyak ngasih makan egonya dia. Wow, di Five of Wands ternyata kamu adalah seorang belahan jiwa ya, belahan jiwanya yang ada di hatinya saat ini gitu ya. Jadi pantas saja aku lihat energinya seorang ini ketika tidak ada komunikasi dengan kamu, atau kamunya di sini diam, dia kayak bener-bener kayak merasa takut dan was-was gitu ya. Takutnya tiba-tiba kamu pergi gitu dan tidak ada kabar lagi, atau minta putus dari dia, bahkan kamu berani mengambil keputusan untuk is okay off kayak gitu. Ada kayak rasa ketakutan ya yang aku lihatnya, karena di sini memang energinya cukup toksik. Dia seorang yang toksik ya aku lihatnya. Halo Scorpio, Aries, Leo, dan aku juga melihat di sini ada Gemini. Terus energinya juga ada Virgo ya. Terus ini nggak terpatok oleh zodiak sih, tapi zodiak ini yang lebih dominan saat ini. Oke, apalagi si Scorpio ya. Sepertinya kalau kamu main-main dengan dia juga akan kayak mengatur strategi gimana caranya biar kamu yang datang ke dia kayak gitu kurang lebih ya. Terlihat juga di sini sebenarnya hubungan batin kalian tuh cukup kuat loh aku lihatnya ya. Hubungan batin antara kamu dengan dia itu sebenarnya kuat banget ya, saling tarik menarik energinya, saling merasakan perasaan satu sama lain ya. Mungkin tiba-tiba kamu di sini pingin ngechat dia tapi kamu tahan ya biar dia yang ngechat duluan gitu. Jadi ada satu energi dimana antara kamu dengan dia ini saling menanti dan tarik-tarikan gitu, siapa sih yang lebih kuat. Terus ini juga terpatok oleh gengsi gitu ya. Seandainya dia memang mau mengalah
dan nggak tahan banget kayak gitu ya, mungkin dia akan ngechat kamu atau ngubungin kamu, bahkan ada yang kangen sama kamu di sini, ngajak kamu jalan gitu ya, mungkin sekedar nonton, terus sekedar makan malam kayak gitu. Ada rencana sih kayak gitu dari dianya ya. Cuman aku lebih melihatnya untuk saat ini atau bulan-bulan ini ada banyak kayak yang diam ya aku lihatnya ya. Mungkin salah satunya kamu yang saat ini berdiam diri dengan pasanganmu. Dia juga lagi mikir kamu ya, lagi gimana, kayak gelisah banget gitu ya, jauh dari kamu dan nggak ada kabar sama sekali. Wow, sebenarnya tersiksa sih ya. Ini sangat tidak mungkin gitu ya, ketika kalian masih saling mencintai dan mengharapkan satu sama lain, kalian nggak ada komunikasi, nggak mungkin nggak tersiksa hatinya ya, perasaannya ya, nggak mungkin baik-baik saja, pasti gabut ya. Salah satunya saat ini mungkin yang kamu rasain ya, lagi kecewa, gabut, sebel gitu ya dengan dia. Oke. Eight of Time sebenarnya sih rasa sakit ya, rasa sakit saat ini, kekecewaan yang dia rasain ke kamu itu bukan karena semua kesalahan kamu sendiri, tetapi karena dia juga yang memulai, mungkin ya, mulai pertengkaran atau di sini mencari masalah. Kemungkinan dia terlalu ego dan kamu capek, ingin ngasih pelajaran ke dia kayak gitu. Sebenarnya dia kayak tahu gitu ya, mungkin saat ini kamu tuh lagi lelah dan pingin sendiri dulu gitu ya. Jadi dia nggak ada, dari pasangan kamu ini ada yang berprinsip, aku nggak mau ganggu kamu dulu gitu. Jadi biarkan kamu menyadari kesalahan, nanti ketika marahmu reda kamu juga akan datang kayak gitu ya. Ada yang benar-benar kayak punya rasa kepercayaan diri yang tinggi, kamu akan datang dan ngubungin dia kayak gitu. Oke, jadi ini lebih kepada seorang yang aku lihat lagi bengong gitu ya, lagi bengong mikir, kamu tuh sebenarnya sayang nggak sih sama dia gitu lah. Intinya hubungan ini pantas nggak aku pertahankan sampai ke jenjang yang serius gitu, mampukah berjalan, karena sering sekali terjadi konflik dan energinya toksik gitu ya, yang dimana mungkin kamu sama dia itu sebenarnya saling mencintai dan saling menyayangi ya, masih kulihat energinya seperti itu. Bahkan tidak ada kehadiran orang baru yang aku lihat, tapi lebih kepada berpatok di sini di Queen of Time ya. Dan kamu itu lebih berpatok di sini, dia bisa menjadi versi yang terbaik atau bisa menjadi seorang yang kamu inginkan ya. Mungkin tadinya ego, selalu mau diakui, atau di sini memang dia selalu dominan dalam hubungan. Kayak kamu itu maunya dia ini berubah kayak gitu ya, berubah menjadi versi yang terbaik dan bisa ngertiin kamu kayak gitu ya. Jadi sebenarnya yang aku lihat ini energinya kalian ini masih sayang ya, dan aku nggak ngelihat ada dia menghadirkan orang lain untuk ngelukain kamu di sini, nggak ada sih. Tapi lebih kepada perasaan masing-masing yang rasa mungkin tersakiti ya, karena perdebatan bisa jadi ya, kalian ini mungkin salah dalam berkomunikasi, apalagi yang LDR, cemburu terlalu besar, terus yang satu lagi nggak konsen dengan hubungan, lagi tidak tertarik gitu ya. Aku melihat ada memang pasanganmu di sini mempunyai satu masalah yang serius ya, di luar ini kamu gitu ya, yang kamu tahu gitu ya, dan ini mempengaruhi hubungan kalian berdua ya. Kita lihat masalah terbesar dia saat ini tuh apa sih, kok sampai dia seperti ini ya. Aku melihatnya di sini ada satu titik dilema, ini tentang perasaan dia mungkin yang tarik ulur, dan di Two of Pentacle ini tentang masalah dia menstabilkan keuangannya. Nah, jadi ada dua versi yang aku lihat nih ya di Queen of Pentacle. Yang pertama aku lihat pasangan kamu memang ada yang benar-benar lagi pusing nih, lagi stres mikirin masalah keuangan, dan salah satunya ada yang triparty juga aku lihat, ada yang cinta segitiga, mungkin kamu yang sudah punya pasangan atau dianya ya. Dia di sini mencoba untuk meyakinkan dirinya apakah hubungan ini bisa dia pertahankan ya ke jenjang yang lebih serius atau enggak, karena sepertinya lama-lama kayak antara kamu dengan dia itu kayak merasa tersakiti gitu ya.
Mungkin dari waktu ketemu yang nggak bisa selalu ada untuk kamu, terus di sini komunikasi juga tidak lancar, satu sama lain kayak pingin pingin diprioritaskan gitu loh, sementara ada hal-hal kecil yang mungkin nggak kamu tahu atau dia tahu dari diri kamu, sehingga ada kesalahpahaman atau yang sangat sensitif banget, kayak memicu pertengkaran antara kalian berdua ya. Aku lihatnya sih seperti itu, lebih kepada ego masing-masing dan tidak mengerti situasi satu sama lain, dan kurangnya komunikasi. Dia nggak mau jujur sama kamu tentang situasinya, tentang perasaannya gimana, dia butuh waktu sendiri atau kayak gimana, dan kamu juga sebenarnya butuh seseorang yang selalu ada untuk mendengarkan cerita kamu. Nah, di sini dia itu memposisikan dirinya saat ini di dalam hubungan, mungkin lebih kepada ego sih, seperti yang aku bilang tadi ya. Kamu ada masalah tapi dia nggak bisa dengerin atau jadi teman curhat untuk kamu gitu loh. Tapi di saat dia ada masalah, kamu selalu seperti seseorang yang menjadi rumah gitu. Kamu mau mendengarkan apapun keluh kesah dia gitu ya. Jadi sebenarnya di sini nggak balance ya. Mungkin di saat dia lagi ada masalah dengan pemilih atau orang-orang terdekatnya, dia sama sekali tidak memberikan kamu ruang gitu ya, ruang waktu intinya di sini untuk mendengarkan cerita kamu atau apapun yang kamu mau di sini gitu loh. Kayak dia lebih mementingkan dirinya sendiri dulu saat ini. Jadi itu yang membuat kamu bosan, itu yang membuat kamu capek, merasa nggak dihargai dan kurang dicintai. Yang jelas di sini aku lihatnya energi kamu nih kayak nggak dianggap gitu loh, kayak kamu nggak dibutuhin lagi nih, sepertinya dia udah nggak sayang lagi sama kamu kayak gitu. Jadi merasa kurang dicintai aja sih. Oke. Kita lihat ada kartu The Crown. Sebenarnya hati kalian tuh masih kayak bunga-bunga perasaan ya, entah ini lebih dominan perasaan sedihnya atau perasaan sayangnya ke dia. Tapi jujur dia itu masih sayang ke kamu, dan kamunya di sini juga masih ada perasaan cintanya gitu loh. Untuk menerima orang baru nggak mudah mungkin di diri kamu gitu ya, dan dia pun begitu ya. Jadi ada perasaan rindu, sakit yang gimana ya, hati kalian tuh sama-sama kayak merasa terluka gitu di Four of Pentacle. Bahkan kalian ada yang lost komunikasi, bahkan tidak ada berita sama sekali gitu ya, nggak ada kabarnya sama sekali gitu ya. Mungkin ini sengaja dilakukan gitu ya, untuk mencari perhatian satu sama lain kayak gitu ya, untuk mencari tahu siapa yang menang gitu ya di dalam ego ini. Aku rasa sih begitu ya, saling menanti kabar ya, saling merindukan, tetapi egonya gede-gede banget gitu ya, karena harga diri juga ya. Di sini ada perasaan hancur ya, mungkin dia ngerasa hubungan ini udah nggak baik lagi gitu, udah nggak bisa dia perbaiki dari awal gitu ya. Mungkin ini tentang kesalahan dia sama kamu ya, atau di sini terlalu egonya dia membuat kamu mundur di sini ya. Dia ada perasaan hancur ya, perasaannya tuh, hatinya lagi remuk gitu ya. Ada apa ini, kenapa kok hatinya kok sakit banget gitu loh ke kamunya ini ya, apa penyebabnya ya. Ini tentang masalah aku lihatnya ya, ada seorang mungkin di masa lalu kamu atau di masa lalu dia, yang bahkan ini bisa jadi luka batin ya, bukan berarti ini orang ketiga ya, yang selalu menjadi ganjalan di hubungan kalian berdua ya. Selalu kayak menganggap semua cerita ini akan terulang kembali gitu ya. Sepertinya kamu menganggap dia ini sama aja ya dengan masa lalu kamu ya, kayak nggak ada bedanya gitu ketika hati memang luka ya. Sebenarnya lebih kepada memang bener-bener karakter dia ini gitu loh tidak memenuhi standar kamu. Kemungkinan di sini kamu jadi kecewa banget, begitupun dengan dia ya. Kalau mau memahami atau memberi maaf ya, sebenarnya nggak ada orang yang sempurna sih ya. Untuk menjalin satu komitmen kita nggak harus mencari orang yang benar-benar sempurna, tetapi bagaimana caranya gitu ya, menyatukan sesuatu yang berbeda dari pola pikir, terus dari prinsip, lebih lagi bagaimana caranya mengolah satu emosi dengan benar gitu. Ketika emosional memang benar-benar kayak lebih dominan gitu ya, ego lebih dominan gitu ya, hubungan pasti ada berada di titik ini.
mau itu hubungan suami istri ya yang udah berkomitmen tentunya, atau di sini kalian masih baru jadian gitu. Kalau nggak bisa mengelola emosi dengan baik ya jatuhnya pasti akan pada di titik kehancuran gitu. Tapi aku nggak nyaranin sih kalian itu intinya bertahan dengan seseorang yang udah nyakitin atau di sini mengecewakan berulang kali. Kita lihat sikonnya dulu nih yang kayak gimana gitu ya. Orang ini dia ini pantas dipertahanin atau enggak ya. Jadi lebih kepada keamanan mental kamu juga dilihat. Seberapa besar seseorang ini pantas diperjuangkan atau di sini kamu tunggu itu pasti sudah ada ini nih, kamu udah tahu ya bandingnya itu kayak gimana. Oke, kembali lagi cuman dalam pengolahan emosi ketika kalian terus intinya memicu ini ya, memupuk rasa emosi itu, memutuskan untuk berkomunikasi dalam keadaan yang tidak baik, itu akan menyebabkan satu ini ya problem ya untuk hubungan kalian berdua. Lebih baik diam dulu sih, mungkin butuh waktu untuk diam. Nah di sini memang dari readingan kita tadi ya dari awal, seorang ini tidak menghadirkan yang lain di hatinya, tetapi karena banyak hal mungkin ya di sini lebih kepada salah komunikasi ya, salah pengertian. Di sini ada standar yang bisa dibilang nggak cocok mungkin di dia dari kamunya gitu, ada sesuatu yang nggak ngeklik di diri kamu ke dia gitu. Sebenarnya inilah pentingnya ya, ketika kita berani mencintai seseorang berarti ada titik terlemah ya, titik jeleknya di situ ya. Mencintainya dengan semua kelebihan itu tentu sangat gampang, siapapun ya akan ada rasa simpati, kagum itu di awal gitu ya. Tapi di titik jeleknya itu adalah satu tantangan terbesar sih di dalam hubungan kalian berdua. Siapapun ya yang menonton video saya ini, itu adalah tantangan ya, ketika sudah bisa menerima kamu udah tahu jeleknya ya, bahkan dia udah tahu gimana kamu ya memperlakukannya. Kamu nggak harus menjadi orang lain, tetap menjadi dirimu sendiri. Dia masih ada di sisi kamu walaupun ada pertengkaran ya. Menurut saya itu adalah satu koneksi yang cukup kuat ya. Terus sudah kata-kata mungkin sudah melampaui batas, pernah keluar ya dari dia, yang penting nggak kasar gitu ya, mengarahkan secara baik. Dan itu demi kebaikan kamu atau kamu yang memberikan arahan untuk kebaikan dia. Dia mau terima walaupun mungkin sedikit susah untuk menjelaskan. Di sini berarti seorang ini memang sayang sama kamu dan mau berjuang sama-sama nih, memperbaiki diri atau memperbaiki segala situasi yang ada saat ini di kamu atau di dianya nih, kayak gitu ya. Oke, aku ingin melihat saat ini ada apa lagi dari oracle ya, dari kartu oracle-nya kita lihat lagi. Oke. Untuk pembacaan tarot oracle-nya kita lihat energi yang secepatnya. Teacher, ada seorang yang belajar, ini tentang pembelajaran hidup ya. Kamu bisa memberikan pembelajaran hidup terhadap dia. Bisa jadi seorang yang dihadirkan untuk kamu itu memberikan pelajaran kehidupan ya, atau bisa memahami kamu dengan baik dan kamu bisa mengambil hikmah dari pertemuan dengan dia ya, bisa menjadi lebih baik. Atau di sini kamu bisa melihat segala situasinya yang tadinya ruwet gitu bisa menjadi lebih simpel ya. Dalam waktu dekat akan ada pertemuan ya, mungkin ada saling mengerti nih ya, karena ada seorang yang berusaha belajar menjadi lebih baik. Bagus dong ya. Ada seorang yang akan ngajakin kamu ketemuan, bisa jadi dia ya. Ada seorang yang akan menginginkan pertemuan dengan kamu dalam waktu dekat. Ada perjalanan, traveling. Ada pertemuan ya, event, pertemuan dan perjalanan. Ini menyangkut tentang hubungan juga. Bisa jadi seorang yang LDR atau orang yang kamu rindukan saat ini akan benar-benar datang nih, tepat di hadapan kamu atau di sini menghubungi kamu. Ya, hati-hati. Di balik pertemuan nanti ada konflik juga. Aku lihatnya ada konflik, ada badai ya.
Mungkin ini rasa cemburu atau kalian berbicara dari heart to heart tetapi tidak menemukan jalan keluar, malah egonya yang naik. Nah, ayo kontrol emosionalnya, tensinya dikontrol biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi ada satu pencapaian yang cukup bagus aku lihat dari obrolan itu. Nggak apa-apa timbul konflik dulu, yang penting ada kesepakatan nih aku lihatnya ya. Ada treatment nih. Yang dimana aku lihatnya mungkin kamu akan bisa mengeluarkan apa yang kamu pendam selama ini ya, kemauan kamu seperti apa di dalam hubungan ya, walaupun dia sedikit tidaknya kayaknya sulit untuk menerima ya alasan dari kamu atau keinginan kamu di sini, cuman sepertinya goalnya juga ada gitu loh ya, ada keberhasilan, ada perasaan was-was, kamu nggak perlu takut ya. Jalanin aja, alam semesta sudah menggiring kamu gitu ya, bertemu dengan seseorang, ada pembelajaran hidup yang kamu dapatkan ya, energi itu kan terus berputar ya, nggak mandek di sini aja gitu ya, kamu jalanin aja udah, kalau ada yang pergi ya nanti ada yang datang kayak gitu, ini perputaran energi. Ada yang mungkin punya hutang ini ya, punya hutang sama kamu ya, pasangan ini ya, yang selalu minta bantuan sama kamunya ya, dia akan mengeluh nih ya dalam waktu dekat tentang keuangannya kayak gitu ya. Jadi hubungan kamu ini akan ada dipenuhi sedikit drama ya, drama tentang finansialnya, aku lihatnya seperti itu ya. Hati-hati, semoga kamu tidak dimanfaatkan ya. Dan di sini ada satu energi kekuatan dari dalam diri kamu sendiri sih ya, yang lebih menghargai diri ya. Nah, jadi lebih bisa mencintai diri sendiri ya. Ada seseorang yang sudah lama lost contact dengan kamu, tiba-tiba muncul ya. Ini mustahil karena saya juga pernah mengalami seperti ini, udah lama lost contact ya, nggak ada batang hidungnya, tiba-tiba dia muncul notifikasinya seperti halo kayak gitu ya. Kaget sih enggak gitu ya, cuman ya udahlah, kalau udah dilupain ya udah kayak gitu. Cukup ya readingan kita kali ini ya, dalam waktu deket nih ya. Ada yang mungkin datang ke kamunya, ada yang mau ngajak ketemu, tapi ingat ada konflik juga. Kamu jangan takut untuk berbicara apa yang kamu mau dalam satu hubungan, daripada dipendam, tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali, malah kamu akan sakit hati sendiri. Ya, keluarkan saja apa yang menjadi beban pikiran kamu terhadap pasanganmu. Dia mau menerima atau tidak, itu adalah satu hal yang perlu kamu tahu nantinya. Dia karakternya seperti apa? Apakah memang benar seseorang ini pantas untuk kamu atau tidak? Nanti akan ada jawabannya. Jadi tetaplah menjadi diri sendiri walaupun kamu benar-benar menyayangi seorang tersebut. Karena kebersamaan, tujuan dalam satu hubungan dalam jangka waktu yang lama, bukan cuma sebulan 2 bulan ya. Apalagi itu tentang pernikahan, tentunya banyak hal yang ada di dalamnya, nano-nano ya. Oke, makasih ya yang udah ngikuti readingan aku dari awal sampai akhir ya. Aku ngucapin makasih banyak yang sudah selalu mensupport di sini ya, biar aku tambah semangat bikin videonya. Jika ada kata-kataku yang tidak sopan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Untuk energi negatifnya kita hempaskan, kita klaim energi positifnya. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.